tidak sepakat. Tidak sepakatnya dalam hal yang bagaimana, Ade? Karena kalau di zamannya kakak untuk berbicara tentang perilaku pemuda di zamannya kakak dengan di sekarang. Kalau komunitas itu kan sebuah perkumpulan yang didirikan dengan satu garis, satu komando. Kalau menurut berarti kalau waktu kakak perkumpulan pada waktu itu tuh berarti cuman perkumpulan biasa saja, tidak ada yang memandu. Kita lihat dulu kalimat perkumpulan dengan komunitas. Ini kan satu bahasa dengan tujuan sama, cuman kalimatnya ini agak sederhananya di zamannya kakak. Selamat sore untuk saudara dong semua. Ya, Shalom, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami KJM Bacarita. Beta Julian Alvarez Pais. Seperti biasa sebelum katong masuk ke dalam topik-topik menarik, Beta ingin mengajak saudara dong semua untuk terus mendukung channel YouTube KJM Official dengan cara like, comment, share, and subscribe agar YouTube KJM Official semakin berkembang. Ya, pada kesempatan kali ini Beta akan sedikit berbincang atau orang Ambon bilang bacarita, ya kakak? Ya, betul. Ya. Tentang tema besar HUT Republik Indonesia ke-78 terus melaju untuk Indonesia maju, atau yang sering dikenal dengan bahasa Ambon, Toma Maju Indonesia Maju. Benar ya kakak? Oh ya, baik. Ya. Tapi sebelum itu Beta saat ini sudah ada dengan kakak laki Gaga ini. Beliau ini merupakan pembina di komunitas Jujarum Mengare. Mungkin kakak bisa sapa para subscriber kita. Sore. Ya, kakak. Sejujurnya ini Beta nih bingung. Dari tadi nih Beta nih sebenarnya mau panggil kakak kah, buka, atau bapak. Lebih enak dan lebih akrab itu kakak. Oh iya, baik. Terima kasih ya kakak ya. Ya. Oke. Ada pepatah yang berkata bahwa tak kenal maka tak sayang kakak. Mungkin sebelum katong baca cerita lebih dalam tentang katong punya tema besar HUT RI ke-78, mungkin kakak bisa baca cerita sedikit tentang kakak, mulai kakak profil, mulai dari kakak punya nama, marga, kakak asal dari mana, dan kenapa bisa kakak bisa sampai di Merauke begitu kakak. Oh iya, baik. Shalom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja, nama asli Beta Denny Aipasa, dari Ambon, tapi dari Pulau Saparua, dari sebuah desa terkecil yaitu Tuhaha. Wah ya kakak. Kenapa sampai Beta ada di Merauke? Karena satu, bahwa Beta ingin merubah ketemu nasib untuk jadi lebih baik, makanya Beta ada di sini dengan alasan tersebut. Begini saja deh. Ya baik, luar biasa ya kakak ya. Berarti secara tidak langsung ini kakak ini merupakan seorang pejuang, karena kakak berusaha untuk keluar dan berusaha untuk merubah kakak punya kehidupan untuk lebih baik ya kakak ya. Ya. Oke baik kakak. Ya, sesuai dengan kesepakatan kita tadi kakak, bahwa kita sekarang ini kan sudah ada di HUT kemerdekaan RI yang ke-78 ya kakak. Ya. Momen kemerdekaan Republik Indonesia ini merupakan sebuah bahan refleksi untuk bangsa Indonesia. Apalagi di usia ke-78 ini, saya pikir ini sudah sangat tua ya kakak ya. Ya, apalagi bangsa Indonesia ini kan bangsa yang besar, ditambah lagi dengan kehidupan yang beraneka ragam, mulai dari suku, budaya, dan agama kakak. Iya, berbicara soal momen kemerdekaan, kira-kira momen kemerdekaan di waktunya kakak, di masanya kakak itu seperti bagaimana? Otomatis kan pasti beda nih dengan waktunya kakak dengan Beta punya. Ya. Baik, Dangke Ade. Jadi momen kemerdekaan itu di zaman Beta dengan di zaman Ade dorang berbedanya di kemajuan teknologi saja. Tapi sebenarnya sama. Hakikat daripada sebuah bangsa yang besar adalah sebuah bangsa yang menghargai jasa para pahlawannya. Kalau di zaman Beta mungkin Beta rasa sama saja, sehingga ada beda. Tinggal bagaimana di zaman Ade dorang lebih mengimplementasikan sebuah kemerdekaan itu untuk terus berjuang dan berprestasi di segala bidang. Contoh kalau masuk sekolah, berprestasi di sekolah, atau hidup di lingkungan lain bermanfaat bagi orang lain. Itu bagian daripada sebuah perjuangan yang disebut kemerdekaan. Jadi Beta rasa mungkin itu aja. Ya baik, luar biasa ya kakak ya. Oke kakak, kira-kira pemuda di zamannya kakak itu seperti bagaimana? Dengan ada perbedaan tidak dengan
pemuda zaman sekarang? Pasti ada dong. Sering berjalannya waktu pasti ada. Sudah jelas. Apalah mengalami penurunan kualitas pemuda atau mengalami peningkatan? Maksudnya penurunan kualitas. Budaya etika yang dibawa ke zaman sekarang gini. Kalau mau dibilang perbedaan pemuda zaman kakak dengan adik-adik orang sekarang memang jauh. Jauh karena di zamannya kakak pemuda-pemuda itu ya belum canggih seperti sekarang. Kalau sekarang ya ada salah satu hal yang bikin teknologi canggih, mungkin handphone sudah canggih, sudah apa bisa komunikasi. Kalau kita dulu itu kalau mau kerja, ini salah satu contoh ya deh. Kita mau kerja dulu zaman dulu itu kita pergi bataria. Artinya bataria satu di rumah satu ke rumah yang lain, kasih tahu dengan mulut. Kalau sekarang sudah pakai HP, sudah bisa bikin grup WhatsApp, bisa semua langsung bisa kumpul. Itu perbedaan yang singkat dulu. Nah, kalau menurut adik yang bagaimana ya, kakak juga nggak paham karena zaman kakak itulah. Tapi beda di zaman adik orang kan seperti itu. Berarti bisa dibilang perkembangan teknologi ini membantu kita ya? Atau bagaimana kalau menurut kakak? Ya, kalau di zamannya adik orang itu sangat membantu sekali. Karena kalau di zamannya kakak belum ada. Makanya tidak bisa kakak bilang bagaimana, tapi kakak harus bisa menyesuaikan dengan yang teknologi sekarang, mau dan tidak mau. Tapi kalau untuk bilang bantu atau tidak, luar biasa teknologi ini kan satu hal yang bisa membuat adedong maju. Tapi ingat, maju yang positif, jangan yang negatif. Seperti apa sih? Kan begitu. Maju positif dan negatif ini maksudnya seperti bagaimana ya kakak? Iya, nah ini kalau dulu di zamannya kakak dorang ini kalau mau pacaran katong tulis surat. Katong tulis surat lah, katong kasih per katong pung pacar ini. Kalau ada dong sekarang kan pakai yang canggih dengan WA saja sudah bisa. Tapi yang artinya negatifnya begini, jangan sampai melakukan hal-hal yang di luar kendali. Karena dulu kalau kakak dong menulis surat pasti orang tuanya tahu. Lupa surat mungkin terselip di atas meja, mama baca ini dari siapa. Bisa tahu. Kalau sekarang kan bisa karena sudah canggih. Makanya digunakan kecanggihan di Adedong ini untuk hal-hal yang positif. Kira-kira maksud kakak demikian. Oke, kalau untuk hal-hal yang seperti itu saya sepakat. Tapi saya juga bisa dibilang bukan ya, tidak sepakat. Tidak sepakatnya dalam hal yang bagaimana Ade? Karena kalau di zamannya kakak untuk berbicara tentang perilaku pemuda di zamannya kakak dengan di sekarang, yang bilang Ade tidak sepakat betul karena zaman itu kakak tidak dapat teknologi yang begitu canggih dengan zamannya Ade. Kan begitu, itu yang menjadi adik tidak sepakat. Oke lah, itu zamannya kakak. Cuman kan menjadi satu gambaran ke kakak bahwa luar biasa dengan sederhana contoh yang tadi, luar biasa berarti adik dong ini lebih canggih dari kakak orang. Mungkin seperti itu. Oh iya, karena kalau berbicara soal kirim surat dan ini untuk apa kirim pesan segala macam, saya pikir dengan kirim surat pun juga ya hal-hal yang tak terduga bisa terjadi kakak. Kalau untuk sekarang kan kita menggunakan HP, memang benar tidak semuanya menggunakan HP yang baik, tapi mungkin kita bisa menggunakan yang baik. Kawan, kamu di mana? Ini ada rapat di sini. Oke, itu mungkin itu dari saya sih. Kira-kira di zamannya kakak itu ada ke tidak? Maksudnya ada tidak macam komunitas-komunitas seperti kita begini? Oh iya, kalau di zamannya kakak itu namanya itu perkumpulan. Ada, sudah ada. Cuman kan kesini lagi lebih tren sesuai dengan yang dibilang tadi teknologi. Jadi bahasa perkumpulan diganti dengan komunitas. Komunitas itu kan pengertiannya sekumpulan orang yang berkumpul dengan satu garis komando yang bagaimana untuk bisa mengembangkan satu silaturahmi lebih erat ke depan dengan tujuan-tujuan positif tertentu. Kakak dong itu perkumpulan, akan pun nama tuh perkumpulan. Ada perkumpulan pemuda, ada seperti itu. Berarti kalau komunitas itu kan sebuah perkumpulan yang didirikan dengan satu garis, satu komando. Berarti kalau waktu kakak perkumpulan pada waktu itu tuh berarti cuma perkumpulan biasa saja, tidak ada yang memandu atau tidak ada pimpinannya. Pasti ada ketua yang dibilang ketua perkumpulan. Itu kan berarti komandonya ada di ketuanya. Sama dengan ada orang di sini. Mungkin ada ketua juga, kan begitu.
Jadi kalau perkumpulan masuk ke, kita lihat dulu kalimat perkumpulan dengan komunitas. Ini kan satu bahasa dengan tujuan sama, cuman kalimatnya ini agak sederhananya di zamannya kakak. Kalau komunitas itu kan modernnya, bahasanya di zamannya ade. Jadi semua itu tetap ada pada komandonya. Sudah tentu kalau sudah ada komando pasti ada ketuanya dong. Jadi seperti itu. Semua perkumpulan apapun itu pasti ada ketuanya. Oh, begitu ya kakak. Kira-kira waktu kakak di zamannya kakak pernah ikut karnaval tidak? Kalau pernah atau tidak? Ya, pernah. Yang di sini kan trennya bilang karnaval, tapi kalau di sana katanya bilang cakalele. Oh. Pernah. Kalau di kampus sudah pasti iya. Tapi kalau di Merauke ya sekitar tahun 2012 itu barisan terpanjang sepanjang sejarah cakalele orang Maluku, khusus orang Pulau Liase, Ambon dan Seram sekitarnya yang ada di Merauke. Pernah di sekitaran tahun 2013 apa 2012 kalau nggak salah ingat. Oh, berarti cakalele saja ya? Ya. Oh, kalau kita di sini ini karnavalnya itu campur-campur, dari ada yang dari Ambon, Jawa, Manado gitu. Oh iya, kalau dulu di sekolah di kampung itu karnaval ya ikut karnaval, katong pakai baju seragam, kaki talanjang, berjalan, pegang daun pisang dengan senjata gaba-gaba. Kalau itu sering iya ikut, pernah ikut. Oh, begitu ya kakak? Ya. Ya. Pandangan kakak terhadap tema besar HUT RI ke-78 ini, terus melaju Indonesia maju atau Toma maju Indonesia maju, itu bagaimana kakak? Maksudnya pandangan dalam secara umum? Iya, umum, secara umum. Baik, beta rasa mungkin kalau ini menurut pandangan beta, beta sentau ada orang dan generasi yang sekarang, tapi menurut beta ini kan kemerdekaan ini kan satu perjuangan yang nilainya harus untuk ada dong pahami bahwa dulu mungkin katong berjuang, katong pun orang tua, katong pun pahlawan, katong pun moyang menumpahkan darah, pakai senjata, pakai parang, pakai tombak, panah-panah dan lain-lain. Tapi sekarang ada dong hanya pakai bolpen yang pakai buku. Kenapa? Karena zaman dulu kan bukan zaman sekarang lagi, otomatis kan harus berprestasi. Jadi beta bilang ada dong harus berkarya, berguna bagi ada dong pun diri dan bangsa ini membanggakan masa dengan cara berprestasi aja, saya kira itu. Oh iya, berarti di dalam teman-teman tersebut ada harapan-harapannya dengan cara berprestasi. Ya. Oke, baik kakak. Peran anak muda dalam merefleksikan HUT kemerdekaan Republik Indonesia ke-78 ini sebagai generasi penerus perjuangan para pahlawan. Apalagi kan kita punya pahlawan ini, pahlawan Kapitan Patimura. Itu bagaimana kakak untuk meneruskan sebagai generasi? Iya, sebagai generasi yang pertama-tama harus kita ingat bahwa beta bangga memiliki adedong yang ada di Merauke sini. Kenapa beta bangga? Karena itu secara tidak langsung adedorang sudah melakukan satu tindakan nilai perjuangan dari Thomas Motolesi. Artinya ini internal yang beta bicara ya. Iya. Kenapa? Karena semboyang kita, moyang Patimura kita itu adalah bagaimana kita bersatu, mengusir penjajah pada zamannya dia. Nah, dengan ada komunitas Jujaro Muara ini, satu kebanggaan untuk beta bahwa tidak semudah dan tidak semua hal itu anak Maluku khusus Pulau Ambon, Liase, Seram dan sekitarnya bisa bersatu. Ini satu ruang yang dimana bisa mengedukasikan nilai-nilai perjuangan daripada Patimura. Kalau menurut pandangan beta sesuai dengan apa yang ada bilang. Jadi beta rasa ini sesuatu yang komunitas yang memang untuk menghimpun, artinya mempersatukan. Bangsa ini kan kalau kita tidak bersatu bagaimana dia mau merdeka di zamannya. Nah, sekarang dengan ada komunitas ini ya beta rasa ini luar biasa. Kira-kira itu menurut pandangan beta. Iya kakak, selain Patimura yang sebagai pejuang dari Maluku, ada juga pejuang perempuan, Marta Christina Tihahau. Itu kan dia juga sebenarnya bukan dia saja, ada beberapa tokoh yang diluruskan, Christina Marta Tihahau. Iya, yang membantu si Kapitan Patimura ini melawan penjajah. Tapi kenapa hanya Kapitan Patimura saja yang didepankan itu? Itu kenapa? Alasan itu ya, mungkin Kapitan Patimura itu dia lebih dominan. Di satu sisi juga dia katakannya dia laki-laki. Artinya kan Marta Christina Tihahau ketompong mama yang dari Pulau Anyo-Anyo ini atau Nusa Laut ini kan dia turut membantu, tapi yang mencoba berjuang untuk proklamirkan untuk kemerdekaan di zamannya itu kan Thomas. Jadi makanya Thomas selalu diekspor dan dia laki-laki dan dia punya gagasan untuk hal itu. Makanya dia diekspos di publik kayak begitu.
Tapi kakak kan tidak mungkin dia berjuang sendiri. Pasti ada orang lain. Orang lain yang, jadi mereka kuat itu karena mereka bersatu. Kenapa itu? Iya, artinya begini, untuk mengusir penjajah katakanlah dalam hal ini, tidak mungkin dia sendiri. Yang disebut kapitan, yang diartikan dalam bahasa yang tren sekarang adalah kapten. Artinya dia pemimpin. Bagaimana dia memimpin kalau tidak ada orang di belakangnya? Nah, justru itu ya dia adalah inspirator untuk bagaimana berjuang. Makanya tadi kembali ke pertanyaan Ade bahwa kenapa dia disebut begitu begini, karena ya dia tokoh inspiratif untuk kemerdekaan khusus di Pulau Ambon dan sekitarnya. Nah, Marta ini kan salah satu pejuang juga, cuman kan lebih dominan ke Patimura karena dia yang menggagas, yang merangkai sebuah strategi apa untuk melawan penjajah. Makanya dia selalu terekspoler dan dia laki-laki begitu. Makanya dijadikan kapitan. Kapitan itu kan kalau di Ambon itu kan laki-laki begitulah. Kita kira dia selama ini nih berpikir bahwa kapitan nih, oh sudah berarti ini dia pimpinan ini. Ternyata ada maksudnya pimpinan laki-laki. Iya, kapitan itu ya dia pimpinan, kapten Patimura. Jadi bagaimana dia memimpin. Makanya katong selalu dengan sederhana, katong di Maluku bilang dia kapitan. Kapitan itu selain dia perkasa, dia juga pemimpin. Kan begitu. Kak, kira-kira kalau misalnya nih kakak, ada perempuan yang menjadi kapitan, kira-kira bisa atau tidak? Oh, bisa. Jelas, itu semua hal itu bisa saja terjadi. Namanya tetap kapitan atau? Iya, tetap kapitan. Oh. Kalau ada, tapi di zamannya Thomas Matulesi kan kapitan cuma Thomas Matulesi. Selain dia laki-laki, dia perkasa, dia inspirator untuk bagaimana mengumpulkan seluruh basudara yang pada saat itu untuk memproklamirkan kemerdekaan dengan berperan dengan caranya dia. Makanya dia dikasih sebuah gelar itu kapitan, kapten, pemimpin, perkasa. Nah itu kalau sederhananya. Tapi kalau ada perempuan yang seperti itu, ya nggak masalah. Tapi di zaman kakak, si pengetahuan kakak cuma dia, makanya dia yang menjadi kapitannya kan gitu. Iya baik kakak. Ya luar biasa ya kakak. Terima kasih kakak. Kalau dibilang pahlawan Patimura ini berjuang di usia muda ya kakak ya. Ya berarti ya untuk jajaran Mungare kalian dengar harus keluar dari zona nyamannya untuk ambil peluang bertumbuh untuk berkembang. Ya baik. Luar biasa kakak. Ya kakak. Setiap orang itu pasti memiliki pahlawan dan tokoh-tokoh yang yang membuat kita merasa terinspirasi, itu pahlawan, tokoh inspirasi. Kira-kira kakak punya tokoh inspirasi itu apa ya? Siapa ya kalau boleh tahu? Kalau beta tokoh nasionalis yang sangat buat beta terinspirasi cuma satu orang, yaitu Bung Karno. Bung Karno. Ya. Kira-kira itu kenapa sampai kakak bisa terinspirasi dari Pak Bung Karno tersebut? Ya, kembali lagi dengan kenapa beta terinspirasi dengan Bung Karno, supaya ada tahu bahwa karakteristik dan ciri khas anak Maluku itu kan selalu dengan keras. Ya. Nah, Bung Karno ini ya untuk memproklamirkan kemerdekaan Republik Indonesia ini sebuah keputusan yang tegas yang dia ambil. Pada saat itu ada terjadi kesenjangan politik dan lain-lain di negara ini, tapi dia berani mengambil sikap. Dengan sikap itu ya saya rasa bahwa dia adalah tokoh yang saya sangat kagumi sesuai dengan karakter dan mentalistik sebuah orang anak Maluku. Jadi beta rasa itu alasan yang mendasar untuk beta menjadikan dia figur tokoh bagi beta. Jadi dari ketegasan Bung Karno yang membuat kakak merasa terinspirasi. Ya. Oke baik kakak. Ya kakak, ini mungkin menjadi pertanyaan saya yang terakhir, beta yang terakhir. Kira-kira kakak punya pesan untuk kami anak muda Ambon Jajaran Mungare untuk merefleksikan tema HUT RI ke-78 ini, pesan dan kesan untuk kami ke depannya itu bagaimana? Ya, jadi yang pertama-tama pesan beta ya supaya teruskanlah perjuangan ini. Teruskanlah perjuangan ini, hai Patimura muda. Kembali lagi ke Ketompong Kapitan punya pesan. Artinya dulu di perang itu pakai mungkin parang, tombak, mengeluarkan darah, keringat, dengan mengorbankan seluruhnya untuk mencapai satu kemerdekaan di puncaknya. Tapi sekarang ya, kalau ada dong masih di bangku pendidikan, entah di sekolah menengah atas, terus entah di tempat kuliah, berjuanglah, teruslah berprestasi. Itu implementasi dari para pesan yang disampaikan Thomas Matulesi atau Kapitan Patimura untuk ada orang. Sedangkan kesan ini artinya, kesan yang dibawakan ini teruslah maju. Sesuai dengan moto yang kita ambil,
terus maju, terus melaju untuk Indonesia maju. Artinya adik-adik dong yang khusus ada di komunitas Jujare Mongare, Papua Selatan, Kabupaten Merauke ini jangan pernah berhenti untuk berkarya. Jangan pernah berhenti untuk berprestasi. Dan jangan lupa yang terakhir mungkin tetap bersatu padu, tetap bergandengan tangan, tetap dalam satu kerukunan. Untuk masalah salah paham sana sini itu adalah sesuatu yang biasa dalam pergaulan, dalam hidup. Tapi paling tidak ketika kita sudah melakukan hal-hal seperti ini, berarti kita sudah mencerminkan bahwa kita adalah anak Maluku yang mau berpotensi dan berprestasi. Saya rasa mungkin itu saja. Jadi harus berani ya. Harus berani mengambil peluang walaupun gagal itu sudah biasa ya. Jangan istilahnya orang sini bilang panakut sebelum mencoba lagi sudah merasa takut lagi. Karena ada orang bilang kan kegagalan itu kan sesuatu keberhasilan yang tertunda. Iya, bisa saja kegagalan itu merupakan kunci kesuksesan. Jadi kalau ada dong yang bisa bersaing dengan yang lain, terus bagaimana? Artinya kan seperti itu. Iya. Dan Kakak Denny, ya kesimpulan saya dari semua yang tadi Beta dengan Kakak Denny perbincangkan atau Bacarita, mungkin katong, bukan hanya katong saja orang Ambon, tapi semua yang ada di luar sana, siapapun mereka, harus bersatu, baku kele, baku keku, teruskan adat dan budaya karena itu adalah titipan dari leluhur. Terus untuk berani untuk mengambil peluang berkembang. Gagal itu hal biasa. Yang penting jangan pernah untuk tidak mencoba. Itu saja. Toma maju untuk Indonesia maju. Ya baik. Dan kebanyakan kakak yang sudah hadir dalam acara kita podcast Kajian Bacarita. Dan untuk basudara di luar sana dan banyak karena sudah follow akun KJM Official. Dan yang belum, jangan lupa untuk subscribe dan tekan tombol lonceng untuk channel KJM Official agar semakin berkembang dan tidak ketinggalan informasi-informasi penting seputar KJM Official. Beta Julian Alvarez Pais, izin undur diri.